Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke anak-anak, meskipun hari ini kita masih belum bisa tatap muka, semoga kalian tetap selalu semangat untuk belajar dan semoga kalian bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh PJJ hari ini dengan baik ya, mengikuti sampai akhir pembelajaran. Oke, pada pembelajaran PJJ hari Jumat kemarin kalian telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana cara menghitung tekanan pada zat padat dengan menggunakan rumus P sama dengan F per A. Sebelumnya, Bu Elko akan menjelaskan sekilas mengenai materi yang telah kita pelajari minggu lalu. Kemudian kita akan bersama-sama membahas satu soal yang telah Bu Elok tugaskan kepada kalian pada pertemuan minggu lalu ya. Baru kita masuk ke materi yang akan kita pelajari sekarang, yaitu menghitung tekanan pada zat padat menggunakan rumus P sama dengan F per A. Oke. Nah, anak-anak, minggu lalu kalian telah belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, daya, dan yang kedua, luas permukaan bidang tekan. Oke, kita bahas yang pertama, gaya terlebih dahulu ya. Tekanan itu berbanding lurus dengan gaya. Maksudnya apa? Jika suatu benda itu memiliki tekanan yang besar, maka gaya yang diberikan ke benda tersebut juga besar. Tetapi, jika benda itu memiliki tekanan yang kecil, maka gaya yang diberikan ke benda tersebut juga kecil gitu ya. Jadi kalau tekanan besar, gayanya besar. Kalau tekanannya itu kecil, gayanya kecil. Oke, kita masuk ke contoh. Nah, di sini ada dua buah paku. Paku A, nih ada gambar paku A, kemudian ada paku B. Nah, paku A sama paku B itu jenisnya sama, bentuknya sama, beratnya sama, dan luas permukaan bidang tekan paku A dan paku B juga sama. Nah, yang membedakan paku A dan paku B itu apa? Nah, yang membedakan itu gaya yang diberikan ke paku A dan ke paku B. Oke, kita lihat pada gambar ya anak-anak. Kalau gaya yang diberikan ke paku A itu sebesar 100 Newton. Oke, kalau gaya yang diberikan ke paku B itu 500 Newton. Nah, sekarang pertanyaannya, manakah yang memiliki tekanan yang besar? Paku A atau paku B? Oke. Konsep di sini, tekanan yang besar itu dapat dihasilkan jika benda tersebut diberikan gaya yang besar pula. Oke, sekarang lihat gambar. Dari gambar, yang memiliki tekanan yang besar itu yang mana? Ya kan? Kalau mau mencari tekanan yang besar, berarti harus dilihat dari gambar itu gaya yang besar yang mana? Yang paku A atau paku B? Nah, gaya yang besar ternyata paku B. Berarti karena gayanya besar, otomatis tekanan yang dihasilkan oleh paku B lebih besar dari paku A. Jadi, jawabannya untuk kasus yang ini, manakah yang memiliki tekanan yang besar? Jawabannya itu yang paku B. Kenapa? Karena paku B memiliki gaya yang lebih besar dibandingkan dengan gaya pada paku A. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi tekanan pada zat padat yang kedua yaitu luas permukaan bidang tekan. Di sini, tekanan berbanding terbalik dengan luas bidang tekan. Maksudnya gimana? Maksudnya, jika luas permukaan bidang tekannya itu besar,
maka tekanan yang dihasilkan itu kecil. Tapi kalau luas permukaan bidang tekannya itu kecil, berarti tekanan yang dihasilkan itu besar. Jadi kebalikannya, kalau luas permukaan bidangnya itu besar, maka tekanan yang dihasilkan itu kecil. Tapi kalau luas bidang tekannya itu kecil, maka tekanan yang dihasilkan itu besar gitu ya. Jadi kebalikannya. Nah, terus kita masuk ke contoh soal ya. Nah, di situ ada dua gambar. Yang pertama ada paku, kemudian ada besi. Nah, paku sama besi itu akan dipukul. Kira-kira mana yang memiliki tekanan yang besar? Oke, kita lihat dari luas permukaan bidang tekannya. Berarti kalau melihat luas permukaan bidang tekan pada gambar, itu kita lihat bagian ujungnya. Nah, ujung paku ya, ujung bawah paku sama ujung bawah besi, kira-kira yang lebih kecil itu ujung paku atau ujung besi? Yang mana anak-anak? Ya, yang lebih kecil itu yang ujung paku ya, karena runcing. Nah, karena ujung paku ini terlihat kecil dibandingkan dengan ujungnya besi, berarti luas permukaan paku, luas permukaan bidang tekan paku ini itu lebih kecil daripada luas permukaan bidang pada besi. Nah, di soal yang ditanyakan itu mana yang memiliki tekanan yang besar? Nah, berdasarkan konsep, kalau tekanan yang besar itu berarti luas permukaan bidangnya harus yang kecil. Nah, berarti dari gambar antara paku dan besi, mana yang memiliki luas permukaan bidang yang kecil, anak-anak? Ya, berarti yang paku, karena ujung paku, ujung bagian bawahnya itu runcing. Kalau ujungnya runcing, otomatis luas permukaan bidang tekannya itu kecil. Nah, karena luas permukaan bidang tekan itu kecil, maka menghasilkan tekanan yang besar gitu ya. Oke, itu sekilas materi yang kalian pelajari minggu lalu. Kemudian kita bahas soal pada minggu lalu ya, yang Bu Elok udah berikan. Ada satu soal, perhatikan gambar di bawah ini. Nih, ada gambar di opsi A, B, C, dan D, itu di pilihan gambar. Nah, gambar yang A itu gambar kubus, kemudian gambar yang B itu ada layang-layang, kemudian gambar yang C itu ada tabung, dan gambar yang D itu ada balok. Nah, terus soalnya, bentuk benda manakah yang memberikan tekanan yang besar dan bentuk benda manakah yang memberikan tekanan yang kecil? Kemudian kalian disuruh menjelaskan alasannya. Oke, kita menentukan dulu tekanan yang besar. Nah, kalau untuk menentukan tekanan yang besar, itu berarti kalian harus melihat luas permukaan bidangnya ya. Dari keempat gambar ini ada kubus, layang-layang, tabung, dan balok. Kira-kira mana yang memiliki tekanan terbesar? Ya kan? Berarti kalau untuk menentukan tekanan yang terbesar, kita harus melihat luas permukaan bidangnya. Nah, kalau tekanan yang besar, kalau mencari tekanan yang besar, berarti luas bidangnya itu harus yang kecil. Nah, dari gambar A, B, C, D, mana yang luas bidangnya itu kecil? Luas bidang itu berarti kalian harus lihat bagian bawah dari gambar, misalnya kubus. Nah, kubus bagian bawahnya lebih kecil enggak dengan layang-layang? Kemudian lebih kecil enggak dengan tabung? Dan lebih kecil enggak dengan balok bagian bawahnya? Nah, di antara 4 gambar ini, yang bawahnya itu paling kecil, bagian bawahnya itu paling kecil, itu pada gambar B, punyanya layang-layang. Nah, karena luas permukaan bidang pada gambar B, yaitu layang-layang, itu lebih kecil, maka tekanan yang dihasilkan akan besar. Jadi,
bentuk benda mana yang memberikan tekanan terbesar, yaitu bentuk benda pada opsi B. Ya, kenapa? Karena luas permukaan bidang pada opsi B, pada gambar B, itu lebih kecil dibandingkan luas permukaan bidang pada gambar yang lain, gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, manakah bentuk benda yang memberikan tekanan terkecil? Nah, kalau di sini tekanan terkecil, berarti kita harus mencari gambar mana yang mempunyai luas permukaan bidang yang besar, ya. Kebalikannya. Nah, terus di antara 4 gambar ini, yang luas permukaan bidangnya yang besar itu yang mana? Yaitu yang D, yang balok. Nah, itu kan bagian bawahnya dia lebih luas dibandingkan gambar yang lain. Nah, karena balok ini luas permukaan bidangnya itu bagian bawah itu besar, maka akan menghasilkan tekanan yang kecil. Ingat, luas permukaan bidang tekan itu berbanding terbalik dengan tekanan. Maksudnya apa? Kalau misalnya luas bidangnya itu kecil, berarti tekanannya justru besar. Tapi kalau luas bidang tekannya itu besar, tekanan yang dihasilkan itu malah kecil, gitu ya. Berbanding terbalik. Oke, anak-anak. Oke, setelah ini kita akan masuk ke perhitungan tekanan pada zat padat menggunakan rumus P sama dengan F per A, ya.